Salam programan, saya Iwan Aldiansyah dan kita akan mulai lagi video kita mengenai ARM assembly ARM 64 bit. Di sini saya punya masih teori ya teman-teman. Mungkin sampai beberapa sesi ini masih teori. Di video yang selanjutnya kita akan masuk ke instruksi ya. Cuma kalau sekarang kita masih di sistem bilangan. Jadi di sini saya punya materi sistem bilangan serta manajemen memori nilai bilangan dalam bahasa pemrograman assembly khususnya di ARM 64 bit. Bentar saya ganti lagu dulu. Oke. Jadi di sini teman-teman, ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Kalau misalnya di x86 itu Word itu kan 16 bit ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau di ARM assembly 16 bit itu masuknya itu adalah half word. Dari sini kita lihat dulu ya. 1 bit itu adalah kapasitas terkecil dari sebuah angka di pemrograman ARM assembly ya. Sedangkan kalau 1 byte itu adalah kapasitas per 8 bit. Jadi kalau ada 1001010, jadi itu adalah 1 byte. Kemudian ada half word. Half word di sini adalah kapasitas 2 byte, itu 16 bit. Sedangkan kalau word, word itu berbeda. Itu kalau di x86 64 bit itu adalah 2 byte atau 16 bit. Sedangkan kalau di ARM assembly itu adalah 4 byte, itu 30 atau 32 bit. Double word itu 2 kali lipatnya dari word, yaitu 64 bit atau 8 byte. Kemudian ada quad word. Quad word itu 2 kali lipatnya dari double word, yaitu 128 bit atau 16 byte. Di sini perbedaannya itu ya teman-teman untuk yang versinya ARM assembly. Terus ada jenis bilangan yang dipakai. Ada bilangan biner, ada desimal. Desimal itu 1 sampai 9. Biner itu 0 sama 1 aja. Sedangkan kalau di heksadesimal itu 0 sampai 9 dan kombinasi huruf juga ada A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada juga bilangan oktal, sama ya teman-teman. Itu juga dipakai di ARM assembly. Kalau cara mengkonversinya secara manual itu bisa dengan matematika ya teman-teman. Dengan matematika itu kita bisa lihat seperti ini, 235 kita pisah-pisah, ini ratusannya. Yang sebelah sini adalah puluhan, yang sebelah sini adalah satuan. Jadi di sini 2, di sini didapat dari sini kan 0, 1, ini 2. Jadi di sini pangkatnya 2. Seperti itu ya teman-teman mengkonversian dalam matematika. Ini bisa kita lakukan sebenarnya dengan kalkulator aja udah bisa ya teman-teman, nggak usah terlalu panjang. Cuma di sini saya berikan aja bagaimana cara mengkonversinya secara matematika, karena kebetulan saya memang juga seorang yang cukup bisa ya dibilang bidang matematika. Alhamdulillah ya. Konversi desimal dari biner ke desimal sama caranya seperti itu juga, yang dipisah-pisah dengan pangkat ya teman-teman. Di sini pangkat 0, di sini mulainya. Di sini pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Di sini pangkat 0. Di sini dan seterusnya sampai di sini 2 pangkat 7.
Jadi 1 dikali 2 pangkat 7. Baru kemudian dijumlah semuanya hasilnya. Hasilnya 155. Ya, untuk yang cara mengkonversi kalian bisa cari sendirilah di internet ya. Tapi jangan tanyakan PDF-nya teman-teman ya. Kalian nggak bisa minta karena ini adalah modul untuk kursus. Jadi kalau kalian mau modulnya ya kalian kursus kepada saya gitu ya teman-teman. Saya buka kursus offline dan online. Kemudian di sini ada kabel, bisa juga dengan tabel konversi ya. Untuk konversi bilangan ya. Kemudian ada juga konversi ASCII sebenarnya. Bilangan ASCII-nya apa? Ini kan konversi bilangan. Di sini ada ASCII-nya nih teman. Oke teman-teman, di sini kemudian ada juga istilah stack. Kalian udah tahu di X86 sama ada stack juga. Seperti itu teman-teman untuk teori di video kali ini. Hanya singkat aja ya teman-teman. Jadi perbedaannya adalah di bagian setelah 1 byte itu bukan langsung word, tapi half word dulu. Kalau di X86 kita langsung word atau 2 byte. Oke teman-teman, sekian aja. Jangan lupa ya teman-teman, like videonya ya teman-teman ya. Saya lihat banyak yang nonton tapi yang like nggak ada teman-teman. Apalagi yang mau nge-share ya teman-teman. Tolong teman-teman bantu saya buat memperbesar channel ini dengan ikut nge-share ya. Share aja teman-teman ke rekan-rekan yang lain. Karena bisa jadi teman-teman, buat kalian mungkin tidak berguna, tapi buat orang lain berguna. Apalagi kalau misalnya itu memang sangat diperlukan. Karena ini arsitektur yang masih baru, tergolong masih baru ya teman-teman. ARM assembly itu masih belum banyak yang membahas ya teman-teman. ARM assembly ini masih terbilang arsitektur baru. Ya, walaupun nggak baru-baru amat, tapi masih tergolong baru. Karena di situ masih belum banyak yang membahas. Dan jangan lupa ya teman-teman, supaya kalian tetap bisa mendapatkan info video dari saya yang terbaru, kalian sudah semestinya subscribe ya teman-teman. Jadi subscriber itu bukan hal yang susah dan memberatkan. Saya rasa tidak seperti itu ya teman-teman. Tolonglah bantu di subscribe. Kemudian teman-teman, satu hal lagi ya teman-teman, kalian mungkin merasa videonya membosankan ya. Mungkin karena memang saya masih amatir teman-teman ya. Karena alat yang saya gunakan itu masih yang sederhana teman-teman, dan perangkat yang saya gunakan juga masih yang tergolong ya golongan bawah ya teman-teman. Jadi wajar aja kalau misalnya mungkin suaranya masih kurang bagus atau mungkin videonya masih jelek ya teman-teman, karena memang saya masih menggunakan yang seadanya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian merasa wah ini harusnya bisa lebih baik gitu ya teman-teman, mungkin kalian bisa jadi donatur teman-teman. Kalau kalian ingin mendonasikan untuk saya, bisa teman-teman hubungi saya ke WA 085711230450 teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman. Video yang selanjutnya kita akan bahas mengenai mungkin instruksi ya teman-teman. Jadi jangan lupa tunggu video yang selanjutnya. Salam programan.